belajar mata pelajaran fisika IPA terpadu ya. Nah, untuk itu sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa bersama-sama. Untuk itu saya persilakan kepada mungkin Imam bisa memimpin doa untuk memulai pembelajaran. Boleh silakan Nak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Doa dimulai. Selesai. Oke. Sekarang Ibu ingin mengabsen dulu ya. Dina, Hadir Ibu. Sastri Adelia, Hadir Ibu. Nia Ramadhani, Hadir Ibu. Sri Nur Azizah, Hadir Ibu. Reska Dwi, Hadir Ibu. Imam Kadafi, Hadir Ibu. Nuranisa, Hadir Ibu. Yusrika, Hadir Ibu. Ananda, Hadir Ibu. siapa lagi tuh yang tidak Ibu sebut namanya? Saya Ibu. Siapa? Suliswati. Oke, Suliswati ya. Yang lain temannya di mana? Kenapa hanya segini yang hadir? Izin Ibu. Izin kenapa Nak? Ada kegiatan organisasinya Ibu. Oh iya. Lain kali kalau ada pembelajaran kita tolong pembelajarannya yang didahulukan kemudian organisasi ya. Oke. Hari ini sudah tahu kita mau belajar apa? Tahu Ibu. Apa coba? Tata surya. Surya. Oke, tata surya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin memberitahu dulu bahwa ini ada sebuah ilustrasi. Nah, coba pandangi, ini adalah ilustrasi yang Ibu buat ketika langit pada malam hari. Nah, coba kalian bayangkan pada versi kenyataannya ya. Nah, pertanyaan Ibu, di manakah batasan langit? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Yang duluan angkat tangan Nia. Boleh, silahkan ya menjawab. Atmosfer bumi Bu. Oke, ada yang lain? Saya Ibu. Oke, Aziza silahkan. Ruang angkasa Ibu. Oke, jadi betul ya. Jawaban dari keduanya itu sudah betul bahwa atmosfer bumi dan luar angkasa itu adalah batasan dari langit menurut ilmu fisiknya. Nah, beda lagi ceritanya kalau dari ilmu agamanya ya. Nah, pertama-tama hari ini kita akan belajar mengenai tata surya ya. Jadi Ibu ingin memberitahukan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis fenomena alam terkait struktur lapisan bumi dalam rangka mitigasi bencana dan fenomena alam yang terkait posisi relatif bumi, bulan, dan matahari di dalam sistem tata surya. Nah, berbicara tentang sistem tata surya, silahkan dilihat dan diperhatikan baik-baik dari gambar di atas. Ibu mau bertanya, kita tinggal di planet mana? Bumi. Nah, kita tinggal di planet bumi, tapi pertanyaan Ibu itu, mengapa bumi menjadi satu-satunya planet di tata surya yang dapat mendukung kehidupan manusia? Saya Ibu. Yang lain lagi, kenapa? Terus saya mau dengar suaranya Adel dulu. Bumi berada di zona yang pas, tidak terlalu panas atau dingin sehingga air bisa tetap cair, dan juga ada oksigen untuk bernapas serta perlindungan dari radiasi matahari Bu. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk Adel. Oke, jadi bagus ya. Jawabannya Adel itu sudah betul. Nah, tapi Ibu ingin bertanya lagi, apa yang akan terjadi pada kehidupan di bumi jika bulan tidak ada atau posisinya berubah? Yang belum menjawab, Reska dulu, yang di depan dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Jawabannya itu tidak ada cahaya bulan sehingga malam menjadi lebih gelap. Oke, jawabannya sudah betul, tepuk tangan dulu untuk Reska. Tapi ibu masih mau mendengar satu jawaban lagi. Ada yang mau mengajukan dirinya? Oke, yang sudah dari tadi panas mau menjawab, kita persilahkan untuk tulis. Karena mungkin jadi
matahari mungkin jadi lebih pendek dan musim bisa jadi kacau. Dan cahaya dan suhu di bumi bisa menjadi tidak tertentu. Oke, tepuk tangan untuk Sulis. Saya rasa di kelas ini sudah pintar-pintar semua ya. Ibu belum masuk di materi intinya, tapi sudah bisa semua menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu ya. Luar biasa. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita akan belajar mengenai teori tata surya, susunan tata surya, dan bulan. Nah, untuk itu kita masuk ke materi pertama. Nah, tata surya adalah kumpulan benda-benda langit berupa planet-planet, satelit, komet, asteroid, dan meteoroid yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Nah, di teori tata surya itu ada dua, yaitu teori geosentris yang kalian bisa baca, dan teori heliosentris. Nah, untuk ilustrasinya kalian bisa perhatikan baik-baik ya, bahwa berbeda itu teori dari geosentris dan heliosentris yang dikemukakan oleh para ahli terdahulu. Nah, untuk selanjutnya gerakan planet dan benda langit lainnya yang mengelilingi matahari itu disebut revolusi. Jadi ingat baik-baik ya, jangan sampai terbalik-balik. Nah, ini adalah sistem revolusi yang terjadi di luar angkasa. Nah, di dalam sistem revolusi itu ada namanya garis edar planet dan benda lainnya yang mengelilingi matahari yang disebut orbit. Tetapi bentuk orbit yang sebenarnya itu tidak sesempurna ini ya. Kalau sudah di luar angkasa, ini hanya sebuah ilustrasi saja. Jadi supaya kalian bisa lebih memahami. Nah, Ibu mau kasih pertanyaan ya. Sekarang kan saya rasa kalian ini sudah paham mengenai planet-planet ya. Jadi Ibu tidak perlu menjelaskan ini planet apa, ini planet apa. Ibu mau kalian sendiri yang menjawab. Kalau Ibu tunjuk, ini planet apa? Yang ini? Mars. Angkat tangan baru menjawab. Siapa? Oke. Mars. Oke, kita cek jawabannya ya. Apakah benar? Nah, betul. Kita dulu. Selanjutnya, Ibu mau, ini planet yang memiliki cincin. Oke, Nia, silakan. 1 plus Ibu. Oke, kita cek jawabannya sama-sama. Kalau salah, ada hukumannya ya. Oke, betul. Dan yang selanjutnya itu Ibu kasih kesempatan sekali lagi. Ibu mau tunjuk, bahaya nih kalau dari tahu nah. Ini planet apa? Saya Ibu. Oke, semuanya bilang apa? Bumi. Oke, selanjutnya ada yang namanya fase bulan. Nah, di fase bulan itu Ibu sudah mengilustrasikan ya, jadi kalian harus memperhatikan baik-baik bahwa di fase bulan itu ada bermacam-macam. Dimulai dari bulan sabit awal, terus kalian bisa melihat di sini mengenai keadaan bulannya. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya gerhana dan pasang surut air laut. Nah, ini adalah ilustrasi dari gerhana. Jadi, apakah selama kalian tinggal di bumi pernah merasakan gerhana? Pernah. Kapan? Waktu SMP. Oke, yang lain pasti bersamaan karena tinggal di bumi. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya gerhana matahari. Sudah pernah juga lihat peristiwa gerhana matahari? Pernah. Oke, jadi peristiwa gerhana matahari itu persis seperti ini ya, persis seperti yang sudah Ibu ilustrasikan. Nah, mengenai pasang surut air laut, jadi sekarang apakah pasang surut air laut itu terjadi? Apakah surut ataukah pasang? Apa? Berarti kita melihat dari posisi bulannya ya. Kemudian, nah, untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu mau kalian membentuk kelompok. Jadi langsung saja ya, Ibu mau ini kelompok
yang di depan ini satu baris itu kelompok 1 dan di belakangnya itu kelompok 2. Kelompok 2 ya. Jadi sebentar kalian silahkan diaktifkan handphonenya tapi jangan suaranya ya. Cukup untuk mengakses aplikasi. Kemudian untuk buku panduannya Ibu akan bagikan ya. Jadi ini buku panduannya, silahkan dibaca untuk mempelajari aplikasinya dan mengakses aplikasinya serta materi pembelajarannya. Oke, silahkan dibaca dulu. Kemudian satu LKPD untuk satu kelompok silahkan diisi. Dan di akhir proyek kalian harus perwakilan per kelompok itu harus presentasi di atas ya, dengan jawaban masing-masing tentunya. Nah ini silahkan untuk kelompok 1 dibaca juga buku paketnya sebagai referensinya. Dan kelompok 2 silahkan. Nah untuk itu sudah download semua aplikasinya? Sudah, Ibu. Sudah pernah lihat alat ini? Sudah. Di mana? Di laboratorium. Di mana lagi pernah biasa lihat ini? Tidak pernah lihat di mall kah? Pernah. Oke. Kalau pernah lihat di mall sudah pasti atau sudah pernah coba? Pernah. Oh bagus. Jadi yang belum itu silahkan belajar dengan baik ya. Sudah terpasang semua aplikasinya? Sudah, Ibu. Oke, sekarang untuk penggunaannya silahkan dibaca buku panduan dan per kelompok silahkan melakukan simulasi virtual. Nah, untuk tugasnya silahkan dibuka dulu LKPD-nya, Ibu jelaskan. Jadi di LKPD-nya itu kalian harus melakukan simulasi virtual ya pakai aplikasi. Kemudian misi mencari planet baru selain bumi. Nah, petunjuk tugasnya itu pastikan kalian telah memahami gambaran umum tata surya. Sudah hafal kan tadi susunan tata surya? Sudah. Atau ada yang belum hafal? Oke, Ibu pastikan semua sudah bisa hafal ya. Kemudian bacalah tugas dengan seksama, fokus pada poin-poin penting yang harus diselesaikan, seperti tujuan penyelidikan, langkah kerja, dan data yang harus dikumpulkan. Jadi, kalian lakukan dulu simulasi baru jawab ini semua pertanyaannya. Tidak bisa dijawab semua ini pertanyaan kalau tidak simulasi. Jadi, Ibu kasih waktu berapa menit? Ayo, berapa menit bisa simulasi? 10 menit? 10, Ibu. Tapi itu sama dengan menjawab pertanyaannya ya? 15 menit. Oke, boleh 15 menit, tapi semua ketika Ibu sudah meminta presentasi di atas harus siap semua. Seperti tidak ada yang siap. Oke, sekarang mulai dikerjakan, mulai lakukan simulasi. Ayo untuk kelompoknya. Oke. Oke, Ibu bantu ya. Jadi bagi yang belum paham, Ibu sama Ibu bertanya ya. Oke, diperhatikan semua pertanyaan di dalam LKPD-nya. Oke, masih ada yang mau bertanya? Kenapa ini kelompok 2 tidak melakukan simulasi? Apa ada kendalanya? Ada yang tidak cocok pilihannya. Oh, bisa. Boleh sambil berdiri ya kalau mau melakukan simulasi. Oke, lihat dulu di depannya. Oke, boleh sambil berdiri dan temannya yang lain harus tetap aktif melihat pertanyaan-pertanyaan dari LKPD-nya. Bagaimana kelompok 2?
sudah bisa simulasi? Oke. Semuanya harus bantu temannya ya untuk pergi LKPD-nya sembari melakukan simulasi. Oke. Silakan bertanya bagi yang punya kendala, silakan dilaporkan kepada Ibu. Bagaimana LKPD-nya? Apa ada kesulitan dari kelompok 2? Oke, aman. Ibu rasa di kelas ini pintar-pintar semua siswa ya? Alhamdulillah Ibu. Ya. Dan sudah mandiri juga semua. Sudah pernah lihat VR. Oke, bagaimana? Sudah ada kelompok yang siap presentasi? Sudah menemukan jawabannya? Sudah Ibu. Kelompok 2 bagaimana? Sudah Ibu. Oke, kalau begitu perwakilan satu kelompok untuk presentasi di depan. Silakan. Baik, terima kasih Ibu, teman-teman sekalian. Di sini saya akan mewakilkan teman kelompok saya untuk mempresentasikan apa yang telah kami dapatkan dari hasil observasi menggunakan virtual reality. Nah, yang pertama yaitu tujuan penyelidikan, di mana kami menemukan bahwa mencari alternatif tempat tinggal manusia jika suatu saat bumi tidak lagi mendukung kehidupan akibat perubahan lingkungan atau bencana global. Kemudian untuk hipotesisnya yaitu ada kemungkinan ditemukan planet atau exoplanet yang dapat dijadikan alternatif tempat tinggal manusia di masa depan. Planet tersebut harus memiliki sumber daya esensial seperti air, atmosfer yang dapat mendukung pernafasan, serta lingkungan yang stabil untuk mendukung kehidupan manusia dan keberlangsungan ekosistem. Lokasi planet ini kemungkinan berada di zona layak huni di sekitar bintang mirip dengan matahari. Kemudian adapun langkah kerja yang dilakukan yaitu yang pertama mengumpulkan informasi tentang anggota tata surya termasuk planet, bulan dan objek lainnya seperti asteroid, komet dan bisa menjadi alternatif tempat tinggal. Kemudian mencatat hasil pengamatan tentang anggota tata surya seperti jarak dari matahari, komposisi atmosfer dan kondisi permukaan. Kemudian yang ketiga yaitu mencari informasi ilmiah tentang masing-masing planet di tata surya dan membandingkan dengan bumi, fokus pada aspek yang penting untuk kehidupan manusia seperti suhu, atmosfer, air dan medan magnet. Kemudian yang selanjutnya yaitu diskusi tentang prasyarat utama untuk tempat tinggal manusia seperti keberadaan air, atmosfer yang mendukung kehidupan, suhu yang stabil dan perlindungan dari radiasi. Kemudian penyusunan laporan dan yang terakhir yaitu menyampaikan hasil penelitian kepada audiens, menjelaskan hasil perbandingan dan pilihan planet yang tepat dijadikan alternatif tempat tinggal manusia.
Nah, dari hasil penyelidikan ini kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan dari kajian literatur, Mars dan beberapa eksoplanet di zona layak huni adalah kandidat potensial untuk tempat tinggal manusia di masa yang akan datang jika bumi tidak lagi dapat digunakan atau tidak lagi mendukung kehidupan manusia. Namun tantangan besar tetap ada dalam hal atmosfer, suhu, dan perlindungan terhadap radiasi. Teknologi yang lebih maju akan diperlukan untuk memungkinkan eksplorasi dan kolonialisasi planet-planet ini. Mungkin itu dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jawabannya sangat bagus ya. Saya sangat senang mendengar jawaban dari kelompok 1 dan juga kalian sudah melakukan simulasi yang luar biasa. Bagaimana kesannya setelah melakukan simulasi virtual? Oke, ada satu orang yang bisa menjawab. Oke, silakan. Baik, untuk saya pribadi terima kasih sebelumnya Ibu. Untuk saya pribadi menggunakan virtual reality ini dalam proses pembelajaran sangat berkesan, di mana kami dapat merasakan secara langsung bagaimana kondisi luar angkasa. Oke, itu saja dari saya Ibu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya Ibu mau kasih kuis. Nah, tapi di sini kalian harus angkat tangan dulu baru menjawab ya, jangan sampai jawabannya dengar sama temannya. Nah, jadi Ibu juga ingin mencatat nilainya untuk yang menjawab di kuis ini. Nah, kuis yang pertama, mari kita buka. Lapisan atmosfer yang menjadi tempat terjadinya gejala seperti awan, hujan, angin, dan lainnya adalah siapa? Yang duluan angkat tangan, Ibu tidak lihat? Oke, jawab silakan ya. Debu, troposfer. Troposfer ya, troposfer. Oke, mari kita lihat jawaban dari Nia. Apakah sudah betul? Oke, sudah betul ya, jawabannya sudah betul. Sekarang Ibu ini dikasih pembahasan dulu sedikit, itu bahwa troposfer itu adalah lapisan atmosfer yang paling bawah tempat terjadinya gejala cuaca seperti awan, hujan, dan angin. Jadi jawabannya Nia itu sudah sangat tepat ya. Nah, siap-siap untuk kuis terakhir. Siapa yang paling cepat, maka dia yang dapat kesempatan dulu untuk menjawab. Berikut ini adalah akibat bumi melakukan rotasi, kecuali titik-titik. Oke, yang belum pernah dulu menjawab. Oke, coba. Sulis silakan. Jawabannya? Debu, semua gerak. D. Oke, kita lihat jawabannya Sulis. Oh, sayang sekali, jadi jawabannya Sulis itu belum benar ya. Mohon maaf, mari kita lihat bersama pembahasannya. Jadi, perubahan atau perbedaan lamanya siang dan malam itu disebabkan oleh revolusi bumi. Jadi, jangan terbalik-balik ya, ada rotasi, revolusi. Jadi, kalian itu harus bisa memahami. Jangan sampai terbalik-balik dan jawabannya itu bisa salah semua ya. Nah, untuk itu karena kita sudah selesai melakukan kuis, Ibu ingin menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu sistem tata surya, di mana tata surya itu merupakan kumpulan benda-benda langit yaitu bintang dan biasa dinamai dengan matahari dan benda-benda yang mengelilingi matahari. Benda-benda itu adalah planet-planet, satelit alami, komet, asteroid, meteor, dan benda-benda langit lainnya. Matahari adalah sumber utama dari tata surya. Nah, sampai di sini masih ada yang ingin bertanya mengenai sistem tata surya? Atau sudah paham semua tentang materinya? Oke, paham. Jadi, terima kasih ya untuk pertemuan kita hari ini. Nah, Ibu harap di pertemuan selanjutnya
kita akan melakukan Zoom ya. Jadi harus semua hadir tepat waktu dan ingatkan teman-temannya. Bagi yang tidak hadir tepat waktu, Ibu hanya menerima toleransi 5 menit. Jadi yang tidak hadir itu di 5 menit berikutnya maka Ibu nyatakan alfa ya, meskipun hadir di ruang Zoom pembelajaran kita. Nah, untuk itu Ibu berterima kasih kepada kalian untuk sempat hadir di pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa mengambil makna dari pembelajaran kita dan semangat terus untuk belajar ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikumpulkan, dikerjakan dengan benar, jangan ada yang menyontek karena Ibu tahu ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta tolong lagi kepada ketua kelasnya kalian, Imam, untuk memimpin doa kita selesai dalam pembelajaran. Silakan, Nak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf apabila Ibu dalam menyampaikan materi ada kesalahan dan kekurangan atau dalam membimbing kalian mungkin kurang bagus. Ibu minta maaf. Sekian dari Ibu. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi